Padahal kalau itu waktu itu belum punya kasih nampak perempuan kalau yang ada itu dengan normal. Nah kemudian dapat anak dari Hajar Ismail alaihissalam. Dan nanti kemudian Allah kita Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar ke sini dan Ibrahim di Palestina. Suruh bawa kemana? Waktu itu Robert Mekah ya. Diwadil bayi di tempat dataran rendah yang tidak ada tanaman dari sana. Diwadil bayi damai kita mohon. Rencana Allah nanti kalau Ismail besar, dia akan bantu bapaknya Ibrahim merenovasi Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Mungkin tertimbun tanah dan lain sebagainya. Nah, itulah Allah perintah Hajar berikut anaknya Ismail tinggal. Waktu itu belum ada orang karena di Waqda'ah ya. Kan tempat itu diramai oleh orang kalau nggak ada air, kalau nggak ada air nggak ada yang tinggal. Jadi yang tinggal di situ adalah tidak hanya manusia dua, itu Hajar berikut ibunya Hajar berikut anaknya Ismail. Nah inilah kita lihat imannya Nabi Ibrahim alaihissalam berikut imannya Hajar. Karena perintah Allah perintah bawa Hajar sama Ismail, habis bawa tinggal di lembah yang tandus nggak ada air. Setelah itu Nabi Ibrahim suruh pulang lagi ke Palestina. Tinggal dia berdua nih coba. Itulah perintah Allah. Karena perintah Allah Nabi Ibrahim laksanakan dengan senang hati. Ibrahim senang hati, Hajar pun senang. Walaupun berpisah dengan anak dan istri dan anak yang baru lahir, ditinggal di tempat yang gersang, nggak ada orang, nggak ada air. Kalau ente bawa anak ke pesantren sedih, padahal di pesantren disediain tempat, disediain makan, disediain minum, banyak kawan-kawan, sedih. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintah, ya apa itu Allah suruh berpisah dengan Ismail anaknya sama istri Hajar. Suruh mana? Sempat ditinggal nggak ada orang, nggak ada air. Karena air yang dibawa oleh Hajar itu nggak banyak. Nah Ismail ini perlu air, nangis. Ya. Maka Hajar istri ibunya ini Ibrahim waktu itu udah pulang ke Palestina, tinggal berduaan. Ya, mundar mandir dari Safa Marwah, akhirnya Allah perintah malaikat Jibril menepuk dengan sayapnya, keluarlah terpancarlah air yang terkenal dengan air Zam-Zam. Nah, kenapa dikatakan Zam-Zam? Karena Hajar saat melihat ada air keluar sangat girangnya dengan mengatakan Zam-Zam artinya kumpullah wahai air. Seandainya Hajar nggak mengatakan kumpul, mungkin akan terjadi sungai kan airnya mengalir. Itulah air Zam-Zam. Nah ini air nomor 2 di dunia yang paling afdal, masih bisa kita rasakan, kita lihat air Zam-Zam. Ini banyak keistimewaan air Zam-Zam ya. Di antaranya adalah kata Nabi, ma'u Zamzama 5 syuriba. Air Zam-Zam itu ya tergantung ya niat orang yang minum gitu. Jadi Allah Ta'ala akan mengabulkan niat orang yang minumnya niatnya apa? Kalau Al-Fatihah kan tergantung dari niat orang yang baca. Mari sama-sama kita baca Fatihah dengan niat. Dengan niat berkah Fatihah, moga-moga. Nah itu dengan dibaca. Kalau Zam-Zam bukan dibaca, diminum. Kalau minum Zam-Zam sunat kita niat, minta sama Allah apa yang kita minta. Nah Abdullah bin Abbas ngajarin kalau minum air Zam-Zam, mau minum niatnya nggak usah banyak-banyak, ya
hanya 3 aja. Allahumma inna nas'aluka, ya. Apa itu? Ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizqan wasi'an, rezeki yang luas, yang halal. Kemudian syifaan min kulli da', badan sehat. Nah, jadi obat dari segala penyakit kalau di badan sehat. Nah, apalagi ente mau minta selain yang 3 apalagi? Ini udah semua udah ada nih. Ilmu banyak manfaat, duit banyak, badan sehat, apalagi nggak ada mungkin? Ada lagi nggak ada. Jadi nggak banyak-banyak tuh doa. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, duit banyak yang halal. Nah, kemudian apa? Badan sehat. Nah, itulah diantara keutamaan air Zam-Zam. Bahkan air Zam-Zam ini ta'amu ta'min gitu ya. Artinya bisa mengenyangkan orang yang minum gitu. Kalau air biasa kita minum sakit perut. Kalau air Zam-Zam bisa mengenyangkan. Seandainya kita lapar, nggak ada makanan yang dimakan, niat dengan minum dengan niat kenyang, Allah kenyangin. Minum pagi-pagi, disunatkan minum air Zam-Zam itu sampai kembung gitu. Sunat sampai kembung gitu. Enggak sakit perut walaupun minumnya pagi-pagi belum makan apapun. Nah, kalau mau ente bangun tidur, ya, minum waktu zaman dulu minum air kendi, air tempayan sakit perut. Tapi kayak Zam-Zam diminum kagak sakit perut, bahkan bisa mengenyangkan. Nah, ini udah dibuktikan oleh ilmuwan bahwa air Zam-Zam, kandungan air Zam-Zam ini berbeda dengan air-air lain. Nah, ini air Zam-Zam ini diantara keistimewaannya nggak pernah kering, ya. Padahal keluarnya dari batu. Padahal di tempat keluarnya air Zam-Zam adalah tempat yang tidak pernah turun hujan. Paling-paling hujan 1 tahun turunnya sekali gitu. 1 tahun paling sekali turun hujan. Tapi nggak pernah kering. Nah, kita di sini hujan turunnya sekian bulan, hanya musim kemarau beberapa bulan aja nggak turun hujan, kering kita nih. Nah, air Zam-Zam nggak pernah kering, walaupun keluarnya dari batu dan keluarnya di daerah yang tidak pernah turun. Nah, ini kan namanya istimewa. Nah, pernah saya menyaksikan keistimewaan air Zam-Zam. Yes, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Pernah turun hujan gitu. Nah, hujan lama ya, 1 hari, sehingga terjadi banjir besar di Mekah itu. Sehingga banjir Mekah ini, Ka'bah itu kan letaknya di antara gunung-gunung itu. Jadi air turun ke Ka'bah itu kena kan bawah. Pada waktu itu belum ada saluran air, sehingga menggenangi Ka'bah air itu. Hujan. Air itu sampai tinggi Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu penuh air, nggak ada orang yang tawaf waktu itu. Nah, itu saya dapat menyaksikan karena rumah saya, tempat tinggal saya di Jabal Kubis gitu. Sekarang menjadi istana. Jabal Kubis itu jadi istana raja karena tempat yang sangat strategis. Artinya strategis, dari atas Jabal Kubis bisa melihat dalamnya Masjidil Haram. Dari atas itu, dari Jabal Kubis kelihatan Ka'bah gitu. Nah, makanya tadi saya bilang air itu menggenangi Ka'bah karena saya buka pintu jendela saya, lihat Ka'bah, air sudah sampai itu tadi tingginya Maqam Ibrahim kan masih 2 meter, nggak ada orang tahu. Nah, itu banjir. Nah, itulah pengalaman ngelihat nggak ada orang tawaf waktu itu. Kan orang tawaf tuh nggak pernah berhenti. Nah, itu nggak ada orang tawaf. Kecuali kemarin tuh waktu corona nggak ada lagi. Kalau dulu kena banjir, kemarin corona, orang tawaf nggak ada. Nah, setelah selesai banjir gitu, maka
orang-orang yang ada di Mekah kerja bakti gitu, membersihkan gitu. Ya, bersihkan Masjidil Haram dari kena banjir. Udah setelah banjir banyak lumpur, bersihin semua. Semua yang lantai-lantai Masjidil Haram sudah dibersihin. Nah, air Zam-Zam ada di bawah itu. Ya. Jadi kalau kita mau waktu zaman dulu mau ke Zam-Zam mesti turun ke bawah, ngambil Zam-Zam dari sumur, ada sumur di bawah. Gini. Air di atas sudah dibersihin lantai, kemudian tinggal air yang menggenangi ruang bawah yang di bawahnya ada sumur Zam-Zam. Atasnya itu berwarna coklat kenaan air blok. Sedot pakai desa, disedot pakai desa. Nah, kemudian sudah kering, tinggal air yang ada di lubang sumur Zam-Zam. Nah, anehnya apa ini? Ya, kalau yang lain-lain airnya itu coklat, air yang ada di sumur Zam-Zam tadinya kan rencananya mau nguras sumur Zam-Zam karena kan kemasukan air blok, air hujan. Nggak jadi nguras itu, padahal udah didatengin tenaga ahli menyelam untuk menguras, nggak jadi. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu tetap bersih. Jadi seakan-akan air Zam-Zam ini dari bawah tuh, dari dasarnya nyembur ke atas sehingga air blok, air hujan nggak nyampur dengan air Zam-Zam. Ini kan aneh ya. Karena tendangan air Zam-Zam dari bawah ke atas sangat keras sehingga air blok, air hujan nggak nyampur dengan air Zam-Zam. Jadi nggak perlu dikuras. Nah, itulah yang saya lihat sendiri air Zam-Zam seperti itu. Nah, itu tidak pernah kering. Apalagi zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini air Zam-Zam itu ya untuk tamu-tamu Allah gitu. Emang dari dulu air Zam-Zam adalah Allah sediain buat tamu-tamu Allah yang datang. Nah, di antaranya disuguhkan air Zam-Zam. Nah, kalau zaman dulu air Zam-Zam itu kita mau Zam-Zam harus ngambil dikerek. Kalau sekarang dimanapun ente berada di Masjidil Haram mau minum Zam-Zam tidak perlu mendatangi sumur Zam-Zam. Ya, karena di depan sudah ada termos Zam-Zam, tinggal pencet keluar. Bahkan air Zam-Zamnya dingin. Jadi, dimanapun kita duduk di Masjidil Haram, ya, di depan sudah ada termos Zam-Zam, tinggal pencet doang. Setiap kali galon tempat air Zam-Zam ya berkurang langsung ditambahin, nggak pernah ada termos yang kering dengan air Zam-Zam. Ada petugas yang selalu ya mengontrol ya setiap itu mesti penuh dengan air Zam-Zam. Nah, itulah air Zam-Zam diminum untuk minum. Begitu juga orang yang wudhu, masya Allah. Ada orang yang wudhu buka keran, ya, airnya nggak kering-kering. Ya. Setiap saat diambil buat minum, diambil buat wudhu. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah itu Masjid Nabawi, itu pun di depan orang yang duduk di Masjid Nabawi disediain air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam dibawa pakai mobil-mobil tangki, diangkutin dari Mekah ke Madinah untuk nyediain orang minum di Masjid Nabawi. Masya Allah, nggak pernah kering. Nah, di samping itu orang buat minum, buat wudu, buat bawa pulang. Setiap orang kalau dulu dikasih 10 liter, 10 orang. Kalau sekarang mungkin 5 liter dikasih gratis. Setiap jemaah haji yang datang jutaan, semua orang pulang dibekali air Zam-Zam. Bahkan zaman sekarang ini di Mekah itu setiap RT punya mobil mobil air tuh, mobil tangki air. Jadi orang-orang sana tuh kalau mau minum air Zam-Zam nggak perlu bawa galon, ngambil dari keran, nggak perlu. Karena tiap RT punya mobil wakaf, mobilnya ngambil air Zam-Zam. Dari sana ada khusus buat tangki, mobil tangki yang mau ngisi air Zam-Zam. Nah, itulah air Zam-Zam yang nggak pernah kering walaupun diminum, ya, digunakan buat wudu dan lain sebagainya. Nah, ini air yang nomor 2.
Yang kemudian yang nomor 3 Pal Kausari, air telaga Kausar. Nah ini ntar, bukan di dunia ini. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Selesai ya, dihisab oleh Allah, kemudian selesai melewati jembatan Sirat ya. Selamat tidak kecebur dari jembatan, kemudian sebelum masuk surga di sanalah ada namanya telaga Kausar, kasih minum ya, disediain air, disediain gelas-gelas. Siapa yang minum dari air Kausar sebelum masuk surga, dia nggak akan merasakan haus selama-lamanya. Telaga Kausar yang Allah berikan khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya, yang minum dari telaga itu dia nggak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, ada orang bertanya, kalau orang minum air Kausar dia nggak akan haus selama-lamanya. Nah, ntar masuk surga kan disediain minuman. Jadi faedahnya apaan di surga minuman? Kalau memang mereka nggak haus gitu. Jadi yang namanya di surga itu minum itu bukan lantaran haus gitu. Kalau orang minum lantaran haus berarti kan orang itu menderita dulu. Di surga itu adalah tempat kesenangan, tempat kenikmatan, tidak ada sedikit ya yang membuat orang hidup di sana cedera. Jadi minumnya air bukan karena apa? Bukan karena apa? Haus. Kalau orang minum karena haus, orang makan lapar, sama aja seperti di dunia. Jadi orang di surga itu nggak pernah lapar, nggak pernah haus. Nah, kenapa dikasih makan dan minum? Bukan karena lapar haus, tapi karena ingin menikmat, ingin senang-senang. Kayak orang kaya nih, contoh, ada orang kaya di rumahnya orang kaya, makanan apa aja ada, makanan minuman apa saja ada. Kenapa orang kaya pergi ke restoran? Beda kalau kita pergi ke restoran memang lantaran kita lapar mau makan, lantaran kita haus mau. Nah kalau orang kaya kan apa aja di rumah ada. Kenapa kalian mau minum dan makannya bukan karena lapar haus, orang kaya ingin menikmati. Oh ini kira-kira begitu. Itulah yang nomor 3. Nah kemudian urutan yang nomor 3 tadi, air pertama air yang keluar dari sela-sela jari, yang kedua air zam-zam, yang keempat Panili Misra, air Nil. Nah, air sungai Nil yang ada di Mesir. Sungai Nil, di Mesir ada sungai Nil. Nah, ini semua bakil anhuri. Kemudian yang kelima baru sungai-sungai yang lain yang ada di dunia ini. Nah, itulah macam-macam air disebut dari urutan yang paling afdal. Nah, kemudian aksamu tadi kalau yang tadi itu macam-macam air dilihat dari sudut sumbernya, tempatnya. Nah, kalau ini yang kita maksud nih, macam-macam air dilihat dari sudut hukum. Nah, kalau dilihat dari sudut hukum, air itu nanti terbagi kepada 4. Yang pertama adalah at-tahiru bi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Tahiru bi nafsihi artinya air itu suci. Airnya itu suci dan menyucikan kepada lain gitu. Jadi suci menyucikan. Nah, kalau suci boleh diminum, boleh apa aja boleh gitu. Kalau menyucikan, nah ini yang kita maksud, menyucikan benda yang terkena najis atau mensucikan badan yang punya hadas. Nah, itu mensucikan. Nah, ini nomor 1 dari sudut hukum, air yang suci mensucikan. Nah, ini yang tadi dikatakan alat bersuci, yaitu air yang suci menyucikan, alat untuk membersihkan diri dari hadas dan membersihkan diri, pakaian dan tempat dari najis. Wa yusamma at-tahuru wal mutlaqo. Nah, air suci menyucikan dinamain air tohur. Nah, dalam fikih itu tohur dengan arti suci menyucikan. Kalau tohir suci tidak menyucikan, itu tohir. Tapi kalau tohur suci mensucikan. Nama lain air mutlak. Jadi ada 2 nama. Nama pertama tohur, yang nama kedua air mutlak.
Kalau tohur suci menyucikan mungkin kita udah ngerti. Nah, kenapa air suci menyucikan dibilang mutlak? Nah, kan mutlak itu artinya apa? Artinya tidak terikat gitu. Mutlak itu kan artinya tidak terikat. Wa makna mutlak. Air suci menyucikan dikatakan mutlak, maksudnya mutlakun anil qaidil lazim. Nah, air itu terlepas, itu mutlak itu terlepas, tidak terikat ya dari ikatan yang lazim. Air itu terlepas dari ikatan yang terus-menerus. Indal alimi bihali, ya, di sisi orang yang tahu tentang air gitu. Min ahlil urfi wal lisan. Siapa itu ahlul urfi wal lisan? Ya, yaitu orang yang apa itu? Ya, orang yang pakar. Ahli itu pakar. Pakar adat dan pakar bahasa. Ya, gitu. Jadi saya ulangi, mungkin belum ngerti kenapa air suci menyucikan dikatakan air mutlak, karena air itu terbebas, tidak diikat dengan ikatan yang selalu menyertai gitu menurut pakar bahasa. Fala yahtaju ila takin, oleh karena itu tidak perlu diikat dengan sifat, maksudnya itu ya. Entar ada contoh. Wa misluhu al muqayyadu bi qaidin mumpak. Nah, dan seumpama air mutlak, air yang tidak diikat dengan sifat yang selalu menyertai, demikian juga air mutlak itu diikat tapi dengan ikatan dengan sifat yang tidak lazim, namanya munpak. Munpak itu yang bisa terpisah ya. Baik. Nah, sekarang mana contohnya nih ya? Diikat dengan sifat yang lazim atau diikat dengan sifat yang tidak lazim. Contoh kama ilbikri. Nah, coba air sumur. Ini diikat dengan apa ini? Ya, nah, diikat dengan kata-kata sumur. Diikat itu artinya disifati, dijadiin, dinamai dengan nama sumur. Air sumur gitu kan, diikat dengan kata-kata sumur. Ya, itu. Nah ini kalau yang tadi itu apa tuh? Air mutlak itu yang tidak diikat dengan ikatan yang selalu menyertai, ya. Atau diikat dengan sesuatu yang apa itu? Yang diikat dengan yang mumpak, air sumur. Nah, ini air di sini diikat dengan sumur, tapi diikatnya tidak selalu. Karena nanti kalau udah diangkat dari sumur, udah nggak dikatakan air sumur lagi itu. Nah, itu. Jadi diikat dengan kata-kata sumur nggak selalu gitu. Ya, air sumur. Kalau udah diangkat dari sumur kan udah dikatakan air sumur lagi. Ya. Nah, mulai air yang ada di gelas sudah lain. Nah, itu berarti diikat dengan sifat yang tidak menyertai. Nah, itu kan air suci menyucikan. Air laut. Jadi kan kata-kata laut selama dia masih ada di laut. Ya. Nah, kalau ini nanti bukan udah hilang kata-kata laut, itu nih qaidun mumpak. Air sumur, air apa? Kali, air sungai. Nah, itu diikat dengan kata-kata sungai, dengan apa? Itu enggak selalu menyertai. Dikatakan air sumur selama masih ada di sumur, tapi kalau udah diangkat dari sumur udah tidak lagi dikatakan air sumur. Ah ya. Berbeda dengan yang diikat dengan yang selalu. Nah, ini air teh gitu ya. Karena udah dimasukin teh, udah nggak akan bisa lagi tehnya itu dibuang, nggak bisa nih. Ini namanya qaidun lazim tuh, air teh. Apakah air teh ini bisa dijadiin air mutlak lagi? Nggak bisa. Jadi diikat dengan kata-kata teh ini, tehnya ini udah nggak bisa dipisah lagi. Karena udah berubah. Kalau yang tadi kan air laut, air hujan belum berubah, itu masih asli tuh. Air yang ciptaan Allah masih asli. Kalau ini udah berubah, diikat dengan sifat teh. Air susu,
air kopinya. Setelah dia udah kecampuran dengan teh, namanya air teh. Apakah bisa dihilangin tehnya ini? Nama tehnya dihilangin bisa nggak? Nggak bisa. Ini qaidun lazim gini. Ya, ini diikat dengan sifat yang selalu menyertai, udah kagak bisa lagi dibuka dari sifat tehnya ini. Nah, itulah air mutlak. Ya, jadi air mutlak itu air yang terbebas dari segala ikatan nama. Ya, ikatan nama. Seandainya pun diikat dengan kata-kata laut, hujan, sungai, nah itu enggak lazim. Ya. Nah, pada suatu saat dia akan ya terbebas dari kata-kata itu apabila udah dipindahin ke tempat lain. Tapi kalau air teh ini, ya tehnya ini udah nggak bisa, udah menyatu, udah nggak bisa lagi dihilangkan kata-kata tehnya, udah nggak bisa. Wa yusama ma'an mutlaqan, makanya dikatakan air mutlak tuh. Artinya air yang terbebas dari segala macam sifat dan ikatan yang lazim ya. Nah, inilah air yang bisa, yang sah digunakan untuk bersuci ya, menghilangkan hadas dan menghilangkan benda yang terkena najis. Bi khilafil muqayyadi bi qaidin lazim tuh. Berbeda kalau air yang diikat dengan ikatan yang selalu menyertai. Kalau yang tadi kan munfak. Ikatannya itu, sifatnya itu masih bisa hilang gitu, air laut, air sungai. Berbeda kalau air yang diikat dengan ikatan yang selalu menyertai, udah kagak bisa dipisah, tidak mumpak. Tadi saya udah contohin air teh nih. Kalau sini contohnya bukan air teh, ma'il wardi, air mawar gitu. Dan air mawar itu air yang sudah dicampur dengan apa nih? Dengan yang harum itu. Nah, kalau udah dicampur sama yang harum, bisa nggak dibalikin tuh air menjadi air mutlak lagi? Nggak bisa. Ma'il kohwah tuh, air apa nih? Air kopi. Air udah dicampur sama kopi, udah diikat dengan kata-kata kopi, kopinya udah nggak bisa dipisah lagi gitu. Ada asir, air jus, air biasa campurin sama apa? Sama jus mangga, jus jeruk. Nah, kalau dicampuri sehingga disifati dengan sifat yang sudah tidak lagi bisa dipisah, itu dikatakan air muqayyad bi qaidin lazim. Tidak dinamain lagi air mutlak. Ya. Nah, wala tasihut thaharah, tidak sah kita menggunakan air yang kecampuran tadi ya, hanya digunakan untuk dikonsumsi saja. Boleh diminum, boleh digunakan untuk masak dan lain sebagainya ya, atau mencuci pakaian-pakaian yang hanya kotor. Tapi kalau yang najis nggak bisa. Kalau yang najis itu harus air suci menyucikan. Nah, itulah air pertama, yaitu yang dikatakan air suci menyucikan. Kesimpulannya, air suci menyucikan ini dari air yang 3 tadi itu, yang 7, yang keluar dari atas 3, bukan keluar, yang turun dari atas 3, yang terpancar dari bumi jumlahnya ada 4, semuanya ada 7. Air yang suci menyucikan yang mutlak itu yang masih asli ya. Tuh, air yang belum kecampuran, yang 7 ini belum kecampuran dengan benda-benda suci lainnya. Makanya dikatakan dia air mutlak yang belum ada nama selain nama tempatnya dia, karena air laut, air hujan. Baik. Aqsamul miyahil mutlak min haitsul karohah. Macam-macam air mutlak dari sudut. Sudut apa nih? Sudut apakah makruh atau tidak? Ya. Jadi enggak semuanya air mutlak suci menyucikan itu dipakainya boleh, ada juga yang makruh gitu ya. Ada air suci menyucikan yang mutlak tadi, namun dipakainya apa? Makruh ya. Yang qasimu ila qismain, dibagi 2. 1 makruh, ghairu makruh mustimaluhu. Yang pertama air mutlak yang digunakan tidak makruh. Nah, ya. Ini yang biasa kita gunakan kawan. Yang keduanya mutlak suci menyucikan tapi digunakannya
makruh. Arti makruh itu lebih baik jangan karena berbahaya gitu ya. Nah, air yang mutlak yang suci menyucikan digunakan makruh ada 4. Yang pertama al-ma'ul musyammas, air yang ya terjemur oleh matahari. Air yang terjemur oleh sinar matahari. Air musyammas. Ya. Jadi kita punya air ya di wadah, kemudian kena panas matahari. Oh, kan kalau musim panas itu air. Nah, itu makruh kita gunakan. Kenapa? Alasannya li khaufil baros, karena ada efek ya penyakit kulit. Ya, karena khawatir ya menyebabkan penyakit baros. Nah, ya. Itu air nanti air yang terjemur matahari itu apabila diletakkan di tempat yang berkarat gitu ya. Kalau kita punya penampung air di atas rumah kita ada toren, tapi kalau torennya dari plastik atau dari apa? Dari logam yang tidak berkarat, nah itu nggak makruh. Jadi yang makruh itu kalau dibuat logam itu dari besi atau dari benda-benda lain yang bisa berkarat, nah itu yang dikatakan air yang terjemur yang makruh digunakan karena khawatir menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, syadidul hararah liman ihil isbagho. Yang keduanya air yang memang sengaja dipanasin gitu, bukan karena terjemur matahari, tapi sengaja air itu panas. Ya, panasin dimasak atau panasinnya dipakai listrik itu panas. Nah, ini makruh digunakan. Kenapa makruh? Nah, ini bukan dari sudut kesehatan. Liman ihil isbal, karena dengan sebab ente wudu menggunakan air panas, nah, nanti sunat wudu nggak bisa dilakukan kan. Orang sunat wudu mesti ya 2 kali, karena airnya panas airnya ya. Nah, jadi makruhnya ini bukan lantaran karena kesehatan, tetapi air yang panas ini digunakan buat wudu menyebabkan wudu kita tidak isbal gitu ya. Apa itu kan? Isbal ini sunat, artinya meratakan semua anggota wudu. Dengan sebab air panas mungkin bisa nanti anggota wudu nggak terkena air gitu karena kita panas. Yang ketiganya air makruh syadidul burudah, sangat dingin ya. Air yang sangat dingin, nah itu makruh digunakan. Kenapa makruh? Sama juga alasan liman ihil isbal, karena dingin sehingga kita nggak bisa ngeratain semua anggota yang wajib kita cuci karena dingin. Nah, itu sama dengan alasan panas. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah air yang makruh miyahu kulli ardin maghdubin alaih. Air tiap-tiap yang keluar dari daerah yang pernah dimurkai Allah. Air yang keluar di daerah yang pernah dapat kutukan Allah gitu. Allah pernah mengazab daerah itu. Nah, airnya itu kita gunakan makruh gitu ya. Nah, itu air yang pernah dikutuk di tempat itu. Ya. Contoh ya, ada kaum Nabi Lut. Nabi Lut diazab Allah dengan ditebalikin kampung halaman, orang-orangnya semua diangkat ke atas, semua ditebalikin. Nah, itu sekarang itu ada namanya Bahrul Mayyit gitu. Laut mati. Nah, jadi ente ngambil wudu menggunakan air laut. Tadi kan air laut termasuk suci menyucikan, tapi khusus untuk laut mati makruh. Kenapa? Karena daerah itu pernah diazab oleh Allah gitu maksudnya ya. Baik, nah itulah 4 macam air suci menyucikan tetapi digunakannya makruh. Kemudian syurutu karahiyatil ma'il musyammas, tadi air yang pertama yang makruh apabila air terjemur panas disebabkan karena panasnya matahari, itu ada syaratnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang.
Baik, kita baca kitab kita yang kedua dari Barokah Jawahirul Bukhari di halaman 516 hadis nomor 770. 516 hadis nomor 770. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, masih berkenaan dengan mimpi ini ya. Judulnya kemarin babu ya. Man apa? Man kadzaba fi ilmihi, orang yang dusta nih, orang yang dusta pada mimpinya gitu. Apa artinya dusta pada mimpinya? Dia nggak mimpi bilang mimpi gitu ya, kan dusta. Dia nggak mimpi bilang sama orang bahwa dia apa? Mimpi gitu. Nah diantaranya hadis ini nih, hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, min aprol piro gitu. Min aprol piro ayuriya ainaihi malam tarohu. Singkat ya. Min aprol piro ayuriya ala ainaihi malam tarohu. Apa itu min aprol piro? Arti min aprol piro min a'zamil kadzib gitu. Min aprol piro min a'zamil kadzib, dosa yang paling besar gitu. Dosa yang paling besar, dusta, kedustaan lah, kedustaan yang paling besar ya. Kan dusta ini sesuatu yang dicela, dusta yang paling dicela gitulah kan. Dusta ini bohong, itu perbuatan yang dicela. Paling gedenya itu, paling besarnya bohong gitu. Apa itu? Ayuria, seseorang yuria ainaihi. Artinya yuria ainaihi, bilang sama orang lain kalau kedua matanya ngelihat, maksudnya mimpi. Seorang yuria ainaihi, orang itu bilang mimpi lah. Kan orang mimpi melihat pakai mata ini. Kan melihat pada mata. Walaupun ngelihatnya ini mimpi, kan ngelihatnya pakai mata juga. Orang bilang mimpi, ngelihat matanya ngelihat, artinya mimpi di dalam tidurnya ngelihat. Malam taruh padahal dia nggak mimpi. Ya. Jadi kedustaan, kebohongan yang paling besar gitu apa? Seseorang menceritakan kepada orang lain ya bahwa dia ada mimpi, padahal dia nggak mimpi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dikatakan dusta yang paling besar? Karena dusta sama orang aja, sama sesama manusia, mendustakan gitu. Mendustakan manusia aja udah apa? Mendustakan manusia aja udah dusta gitu ya. Tercela. Nah, di sini yang didustakan bukan manusia, Allah. Kan kalau ngimpi itu Allah. Ya. Mimpi itu siapa? Kan saya melihat dalam mimpi saya. Kalau orang mimpi, terutama ngimpi baik, kan kalau ngimpi baik dari Allah. Ya. Ngimpi baik dari Allah. Nah, kalau kita dusta sama orang aja dosa, apalagi dosa sama Allah. Jadi Allah enggak kasih dia mimpi, dibilang apa? Nah itulah kenapa kalau apa itu tadi, dusta yang paling besar adalah seseorang menceritakan bahwa dirinya mimpi padahal dia enggak mimpi. Kenapa dikatakan paling besar? Karena mendustakan manusia aja udah besar, apalagi yang didustakan siapa? Allah. Karena orang mimpi itu kan bilang Allah. Orang mimpi memang kemauannya dia, kan mimpi itu dari Allah. Jadi Allah tidak berikan dia mimpi gitu, dia bilang bahwa dia mimpi. Berarti yang didustakan manusia itu Allah. Makanya bilang dusta yang paling besar. Nah, dusta sama sesama manusia ini udah besar, apalagi kalau
yang didustakan siapa? Allah. Allah nggak kasih mimpi, dibilang Allah kasih mimpi, berarti dia mendustakan Allah. Nah inilah sebabnya kenapa dusta yang paling besar adalah ya, menceritakan sesuatu yang dilihat dalam mimpi padahal tidak. Kenapa? Karena orang yang bilang mimpi padahal dia nggak mimpi, yang didustakan bukan manusia, siapa? Allah. Karena mimpi itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saja yang dapat kita gaji. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan babu idza ra'a ma yukrahu wa ta'biru ru'ya ba'da sholatis subhi. Hadis-hadisnya akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang.